Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan. Masih bersama saya Rediasti Zahril dan tamu kita yang sangat cantik, Indri. Masya Allah. Oke, nah tadi saya salut banget loh, jualan dari kecil itu nggak gengsi. Biasanya kan, ya tahu kan, biasa kalau dari kecil tuh jual-jualan di sekolah tuh gengsi. Betul, atau apalagi gimana. sekolahnya sekolah-sekolah bergengsi gitu ya Kak ya. Terus dibully lah atau digoda-goda, mungkin kan cewek tuh banyak cowok kan digoda-goda tuh. Pasti habis itu nyerah deh jualannya. Ini malah konsisten sampai hari ini. Betul, sebenarnya karena balik lagi ke pribadi kita ya Kak ya. Dari kecil tuh memang kayaknya karena didikan orang tua, jadi mental kita itu udah terbentuk dari kecil untuk tidak gengsi gitu. Jadi dan itu mungkin di saya ya nurunnya, karena saya tuh apapun yang saya lakukan tuh saya nggak pernah merasa bahwa malu gitu, dibilang penjual malu, dibilang nge-MC di event-event kecil malu, enggak. Jadi memang tuh dari dulu saya mindsetnya adalah setiap peluang, setiap kesempatan itu pasti akan memiliki value untuk diri kita. Even itu nggak sekarang gitu ya, mungkin ya sometimes 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya siapa yang tahu gitu Kak Redias. Jadi benar-benar aku lakuin karena aku suka gitu. Jadi jual-jualan mulai dari jual hot pants gitu ya, rok-rok mini, dan tahu nggak itu tuh aku jualnya barang thrift. Kalau sekarang tuh bilangnya thrift, kalau dulu bilangnya cakar gitu ya. Aku tuh jualnya thrift Kak Redias. Oh, really? Bener, jadi biasa tuh aku kalau pulang sekolah gitu kan, mamaku telepon, dulu kan kita nggak kayak sekarang ya ada ojek online gitu ya. Dulu kan kita masih naik PT-PT gitu ya, angkutan umum gitu. Nah, jadi kalau pulang sekolah tuh aku diteleponin sama ibuku, "Di mana? Jam segini belum pulang, jam 5 sore loh, anak SMP belum pulang. Tunggu Mam, ini lagi on the way pulang nih, sudah di jalan." Ternyata aku tuh habis dari pasar gitu Kak Redias. Aku dari pasar sendirian dengan bawa uang gitu ya. Dan itu tuh aku beli misalkan nih ya, celananya aku beli 5.000. Itu benar-benar yang open ball gitu ya. Aku 5.000, aku jualnya tuh 30. Oh, wow. 35, Lumayan 40. Ya? Bukan lumayan ya? lagi untuk anakku usia saat tahun itu berapa ya? 2006 apa 2007 ya kita SMP itu. Itu udah banyak banget untungnya. Jadi aku tuh seneng ngumpulin duit sebenarnya karena memang suka belanja juga. Sendu ya, sendu. Iya, senang duit. Oke, Betul. tapi saya pengen spill dulu deh. Boleh nggak di spill hari ini usahanya apa sih Kak Indri ini? Hari ini aku tuh sebenarnya lebih concern ke akhirnya aku menemukan jati diriku untuk usaha gitu ya. Aku sebenarnya suka adalah kuliner dan fashion Kak. Jadi kenapa kuliner? Karena memang aku tuh orangnya suka makan gitu ya. Kalau kelihatan ya. Kalau masaknya? Nah, kalau masak tuh sebenarnya aku tuh cuman suka masak makanan yang aku suka gitu. Justru yang lebih jago tuh suami aku. Cuman aku memang suka masak dan kebetulan masakan aku itu teman-teman juga banyak yang suka gitu. Tapi nggak banyak varian sih, cuman beberapa varian tertentu. Terus kalau fashion memang basically kan kita kalau dunia MC, dunia model itu memang sukanya pasti dari dunia fashion gitu sih Kak. Jadi di dua itu. Oh, oke. Dan tadi udah jelas MC kemudian womanpreneur. Nah, kita ke ranah yang lebih pribadi, ke catur marganya mungkin ya, ibu rumah tangga. Sudah sejak berapa lama nih berkeluarga? Nih nungguin pemirsa nih, terutama cowok-cowok yang nonton. Betul, karena itu selalu jadi pertanyaan sih, karena kan di sosial media itu jarang banget aku up soal keluarga. Jadi di situ tuh memang lebih ke pekerjaan dan lebih ke brandingannya sebagai working mom. Ya. Jadi sebenarnya aku tuh udah nikah dari umur 19 tahun. Wow, muda banget gitu ya. Cepet ya? Mungkin kalau orang di Sulawesi Selatan bilangnya itu normal karena memang budaya kita gitu ya. Gadis-gadis masih belia udah dinikahin. Tapi sebenarnya keluargaku enggak. Keluargaku tuh keluarga demokratis Kak Redias. Jadi sebenarnya pilihan menikah di usia segitu itu adalah dari saya sendiri gitu. Karena kan tadi aku udah bilang ya, jadi aku tuh usia sekolah udah set goals gitu ya. Udah di mappingin ya, dipetakan. Aku tuh udah pengen membuat bagaimana nih skema kehidupanku gitu. Jadi kayak menikah tuh sebenarnya nggak ada batasan usia di aku waktu itu. Cuman kebetulan karena udah ketemu jodohnya ya udah jalannya, tapi memang pengennya nikah muda karena pengennya untuk mendidik anak-anak itu aku masih usia produktif gitu. Aku masih bisa merasakan apa yang mereka jalani gitu ya. Jadi nggak terlalu jauh nih gap usianya sama anak. Aku pengennya kayak gitu Kak. Biar aku bisa lebih deket sama anakku. Gitu. Kalau untuk putra-putrinya nih udah berapa nih momongannya dan usianya berapa tuh? Udah 4 Kak Redias. Wow. Ya.
Empat Udah itu empat. mereka udah pada sekolah atau masih main atau apa Udah sih? sekolah, jadi empat itu, jadi usia aku menikah itu udah punya anak, si kakak itu usianya udah 10 tahun berarti ya sekarang kurang lebih 10 tahun udah kelas 4 SD, terus adiknya di bawahnya 8 tahun, sebenarnya jarak-jaraknya tuh normal ya menurutku gitu, udah ada space kok, nggak terlalu mepet-mepet. Mungkin orang bilang, ih Indri usia 29 anaknya udah 4, deket-deket pas ya, sebenarnya nggak normal aja menurutku, karena yang pertama sama yang kedua tuh usia beda 2 tahun, Oke. kedua sama ketiga beda 3 tahun. Jadi semua usia-usia sekolah kecuali yang bungsu yang ya? baby ya. Ah, Yang ada SMP, ketiga, SD? SMP, SD SD, semua? SD, dan sekarang mau masuk TK. Oke, baik. Nah, ini udah ada yang punya nih, pemirsa. Iya. Jadi jangan tanya lagi. Betul. Oke. Nah, berbicara lagi mengenai aktivitas saat ini, memang fokus ya di dunia MC. Tapi sebelum fokus sebagai dunia MC, boleh tahu nggak sih latar belakang bidang pekerjaan yang ditekuni sebelumnya itu apa aja sih nih, Indri? Sebenarnya ya seperti yang aku bilang tadi, Karedias. Jadi aku tuh waktu sekolah itu udah tahu maunya tuh finishnya adalah saya di dunia public speaking gitu, karena saya suka gitu, suka ikut lomba-lomba yang memang ada unsur public speaking di dalamnya. Jadi aku tuh starting pointnya adalah di modeling, karena itu yang paling deket dulu sama aku. Jadi kebetulan orang tua juga basicnya memang, kalau papaku dulu memang seorang jurnalis ya sebelum jadi kontraktor. Ibuku memang penyiar radio pemerintahan waktu kita masih kecil-kecil itu. Buah jatuh nggak jauh dari Iya pohonnya. betul, tepat di bawah pohonnya gitu Tepat ya. di bawah. Malah aku yang temenin ibuku dulu waktu nyiar sampai tengah malam itu aku yang ke studio gitu, nyiarnya tengah malam, dapat jadwal tengah malam. Nah itu tuh, dan itu cuma nurun di akunya saja seorang diri. Aku kan 4 bersaudara Kak. Nah itu tuh cuma di aku satu-satunya. Makanya orang tuaku udah tahu nih yang bisa diarahkan ke dunia skill pengembangan public speaking ya, ini, komunikasi ini adalah Indri nih, karena yang lainnya enggak sama sekali gitu. Jadi aku udah tahu mau ke public speaking, tapi kan harus ada, kalau di Makassar tuh kita nggak bisa kayak langsung jadi MC, pasti dibilang backgroundnya apa gitu ya, nggak bisa sekucurut-kucurut tiba-tiba muncul jadi MC gitu kan, susah gitu. Jadi kalau aku pikir penyiar radio, aku tidak terlalu suka dengar musik, agak susah juga gitu ya. Terus kalau penyiar televisi usia sekolah kayaknya masih terlalu muda gitu ya, dulu program-program tuh jarang ada untuk yang anak-anak muda gitu, paling yang berita atau program-program talk Jadi show. jatuhnya setelah itu apa sih yang masuk atau sinkron dan Ya. oh ini cocok nih, apa tuh? Nah, modeling itu Kak. Oh, modeling. Karena Habis itu modeling? Modeling aku di situ ikut pertama kali lomba itu di kelas 2 SMP. Itu memang ikut lomba benar-benar modal nekat aja sama ibuku. Dulu ada namanya pemilihan Putri Bunga. Putri Bunga, tapi itu bukan yang dari pemerintah ya, ini masih yang kayak dibikin oleh sanggar gitu. Itu di GTC, di Mall GTC gitu. Oke, ini semakin menarik, semakin banyak yang bisa diulik ya. Tapi kita tahan dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Stay tune on Net TV Social.